Film dimulai dengan diperlihatkannya seseorang yang terlempar dari sebuah rumah dan terjatuh ke jurang. Orang ini pun berusaha menyelamatkan hidupnya. Dan tak lama setelah itu, datanglah sebuah mobil dan 2 orang di dalamnya yang menyelamatkannya dan menuju rumah sakit. Adegan pun flashback di masa sebelum ini semua terjadi. Terlihat seorang pria bertubuh kekar bermuka sangar bernama Yas Fardan, kita panggil saja Yas, yang tengah menjebak seorang pengedar narkoba, di mana nyatanya Yas ini adalah seorang wakil polisi intelijen narkotika. Mal kitna bhai? 40 kilo. Yang karena pengedar ini meremehkan Yas, mereka pun diajar. Lagi-lagi solo versus squad, bos. Lantas, Yas pun meringkus pengedar narkoba itu guna diinterogasi soal bosnya maupun gebong narkoba yang lain. Lalu, Yas pun pergi ke sebuah mall guna bertemu dengan salah satu bawahan bos bandar narkoba. Dan bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Maya. Kemudian, Yas pun melanjutkan pertemuannya dengan bawahan bos narkoba itu, yang gimana dia menyarankan untuk bertemu dengan seseorang bernama Cema. Berpindah di sebuah mall perbelanjaan, di mana Yas ini sedang memata-matai orang yang bernama Cema. Dan tanpa disengaja, lagi-lagi dia bertemu dengan Maya yang sedang berbelanja. Yas ini pun lantas menanyakan alamat serta nama wanita itu. Tapi Maya ini dengan cueknya tidak menjawab itu semua. Belum tahu aja ya kan kalau Yas wakil polisi. Tak lama setelah itu, Yas pun melihat seseorang yang dicurigainya adalah Cema. Adegan pun berpindah di malam hari, di mana Yas ini lagi-lagi melihat Maya yang sedang bersama seorang pria. Di mana mereka ini dihadang polisi karena menerobos penghalang jalan, serta pria ini tidak membawa surat-surat mengemudi. Karena hal itu, Maya pun akhirnya tahu kalau seseorang yang dianggapnya preman karena bertato adalah seorang wakil komisaris narkotika. Maya. Yas pun akhirnya tahu nama wanita itu dan menasehati pria ini tidak baik membawa seorang gadis di tengah malam seperti ini. It's late at night. You're out of the god. You're roaming. Lantas, Yas pun memaafkan mereka dan membiarkan mereka pun pulang. Kemudian, tak lama setelah itu, terlihat sebuah mobil yang menerobos penghalang jalan polisi. Lantas, Yas pun menembaki mobil itu yang ternyata itu adalah Cema, orang yang dicurigainya tadi. Lalu di kantor, Yas pun membuat laporan tentang informan baru yang akan menjadi anggotanya yang bernama Atul, Mahesh, dan Kamles. Mereka pun dikumpulkan untuk menjalankan operasi menghancurkan peredaran narkoba di India yang dipimpin langsung oleh Yas. Yash is in charge of the operation. Yas pun memulainya dengan memberantas 4 geng pemasok barang narkoba. Gangs ke बारे में बताऊंगा. हम लोग 4 major group. Dan pria ini bernama Arvin. धंधा इन 4 gangs में बटा हुआ है. Pertama, gangster yang dipimpin oleh Kunwar yang berbasis di Kuch. Mereka pun melakukan peredaran acetik anhydride. Gang leader. Lantas, mereka pun melakukan penggerbekan di bisnis tempat Kunwar berjalan. Kedua, gangster Ukraina yang dipimpin oleh Bruno berlokasi di Margin Goa yang mengontrol barang-barang halusinogen. Ketiga, peredaran heroin yang berasal dari perbatasan Punjab yang dipimpin langsung oleh Riaz Jud. Untuk yang ketiga ini, kalian bisa menonton review saya sebelumnya. Dengan cepat dan sigap, Yas pun langsung menemui Riaz Jud dan menginterogasinya. Dan yang terakhir, Tisolan. Gangster ini dipimpin langsung oleh Mohinder Singh yang memiliki perusahaan farmasi yang dijadikan tempat pabrik mandrax yang menyuplai barang itu ke Mumbai. Mohinder Singh urf Monty. Karena itu semua, polisi intelijen ini pun langsung mendaratkan semua serangan bagi yang melawan. Singkatnya, mereka pun berhasil meluluhlantahkan semua gangster pemasok barang terlarang. आज से तेरी दुकान बंद. Adegan berpindah di mana Yas ini bertemu dengan Maya, yang dimana Maya ini meminta maaf atas tindakannya tempo lalu, yang mengira Yas ini adalah preman kampung yang kerjaannya cuma rebahan sama ngehalu. Yas pun memaklumi hal itu, lantas Maya pun memohon maaf ke Yas. Hal itu pun dimaafkan oleh Yas. Your apology is accepted. Di mana Maya ini sedang menemani anak-anak sanggar tempatnya bekerja yang sedang melaksanakan pentas tari dan drama. Dance and drama. और ये बच्चे दोनों एक. Karena hal itu, mereka pun seperti saling memiliki rasa suka. Begitu pula dengan Maya yang terlihat salting di hadapan Yas.
Kemudian salah satu anggota Yas pun mencurigai Arvin sebagai pemberi informasi yang dimana Arvin ini tidak memiliki kenalan jaringan narkoba, tapi Arvin ini bisa mengetahui semua itu dengan jelas dan terinci. मैं काम करता था ज्यादातर इंडिया के Di बाहर lain tempat, Arvin ini bertemu seseorang yang ternyata bosnya yang bernama Faju Anna Reddy. Ternyata semua ini adalah rencana mereka dan seseorang lagi bernama Vishnu. तो विष्णु जैसा चाहता था Kemudian berpindah ke seseorang yang sedang ditodong senjata oleh sekelompok orang. Pria ini bernama Vishnu. Lantas karena hal itu, Vishnu pun mengajar orang-orang itu. Kemudian Yas ini pun mendapatkan telepon dari Maya yang meminta pertolongan karena ada sedikit masalah. सर एक प्रॉब्लम है Setelah Yas sampai, Maya pun memberitahu masalah itu, di mana salah satu teman Maya bernama Rosni diganggu oleh sekelompok preman di dekat jalan pulang rumahnya. इसने किसी से कुछ कहा तो इस पे एसिड फेंक देंगे That is- Lantas, Yas, Maya, dan Rosni pun menuju tempat itu guna memberi pelajaran pada preman yang gak guna dan menjadi beban keluarga itu. सर ऐसे ही टाइप Kemudian, keesokan paginya, Yas tanpa sengaja bertemu lagi dengan Maya. Namun, sebuah insiden pun menimpa Maya. Maya pun kecelakaan karena lenger saat menyeberang jalan. Lantas, Yas pun membawa Maya ke rumah sakit terdekat dan alhamdulillahnya nyawa Maya pun masih selamat. कैसे यार ये तो मुझे पूछना चाहिए तुमसे Singkatnya waktu, setelah pulang dari rumah sakit, Yas ini pun menjenguk Maya dan mereka pun berbincang-bincang yang akhirnya membuat timbul benih-benih cinta. Kemudian di suatu malam, Vishnu ini kembali ke India setelah bebas dari gangster yang berada di Kenya. Vishnu pun kembali bertemu dengan Reddy, saudara laki-lakinya, dan pasukannya serta Arvin yang bekerja sama dengan Reddy. इससे ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता था Dipikirnya Vishnu, Arvin ini akan menjadi sebuah masalah nantinya, lantas ia pun membunuh Arvin, begitu kejinya. सिर्फ एक प्रॉब्लम है ओके Lalu siang harinya, Yas ini sedang makan siang bersama Maya, di mana Maya ini mengajak Yas untuk menemui kakaknya di Panchgani. ये मेरे साथ कब जा रहे हो तुम यश नहीं जा रहा Singkat waktu, pekan hari, Yas dan Maya pun menuju tempat saudarinya Maya. Setelah sampai di rumah saudarinya Maya, mereka pun melanjutkan pergi ke suatu tempat, yaitu rumah peninggalan ayah Maya. नहीं लगता कि दुनिया में इससे ज्यादा खूबसूरत जगह हो सकती है तो हम यहाँ हर वीकेंड पे आया करते थे Lalu Maya pun mengungkapkan perasaannya kepada Yas, di mana Maya ini mencintai Yas. Tetapi Maya tidak menginginkan jawaban dari Yas, apakah Yas juga mencintainya ataukah tidak. Tetapi Maya ini hanya ingin mengungkapkan rasa cintanya terhadap Yas. इसे प्यार करते हैं कि नहीं मैंने सिर्फ Lalu karena Yas ini selalu kepikiran dengan Maya dan dia tidak bisa membohongi perasaannya, Yas pun menjemput Maya dan mengajak Maya ke suatu tempat untuk mengobrol sesuatu. तुमसे कुछ बात करनी थी चले श्योर Setelah sampai di tempat yang begitu romantis, Yas pun mengungkapkan perasaannya juga, di mana dia juga mencintai Maya dan ingin menikahi Maya. मुझसे शादी करोगी Suasana senang bercampur haru yang membuat Maya ini menangis dan memeluk Yas. Sudah saya duga ini semua akan terjadi. Ingat ya teman-teman, slogan film India, senang maupun sedih, musik dan nyanyi paling utama. Dalam skip ya. Lalu di tempat lain, Vishnu ini menjelaskan alasannya dia membunuh Arvin. Dan Vishnu pun meminta data-data rinci 4 inspektur polisi narkotika. नहीं भूलना चाहिए सिंहावलोकन Lalu Reddy pun menjelaskan tentang keempat inspektur itu dan mencari kelemahan dari setiap inspektur, yaitu keluarga mereka. लेकिन अब माया है शायद माया मेरी वो कमजोरी Kemudian Vishnu, Reddy bersama pasukannya mulai memainkan aksinya dengan mengedarkan heroin begitu mudahnya, हेरोइन यहाँ आएगी कुछ हेरोइन यहाँ बिकेगी और बाकी यहाँ से sehingga membuat Yas dan lainnya berusaha mencari tahu toko utama penyebaran barang terlarang itu, yang tidak hanya menyebarkan ke kota Mumbai, melainkan ke Belgia dan Kanada. कनाडा यहाँ से बेल्जियम के लिए काफी कम एक्सपोर्ट्स जाते हैं फ्रेड मूव Lalu singkatnya, Yas dan anggota yang lain pun tahu kalau Arvin ini sudah mati dan dia bekerja sama dengan seseorang. बाद वो यूएस जाएगा और भेज दिया ऊपर Yas bersama ketiga rekannya berhasil menemukan salah satu pemasok barang ke luar negeri, yaitu Tahir Mirza, yang melakukan eksportir furniture, yang memasukkan heroin ke dalam furniture yang akan dikirim. टिम्बर नहीं वो भी उसके अंदर का माल खरीदे Mereka pun menemui Tahir Mirza dan dia pun menjelaskan kalau dia bekerja sama dengan Reddy. से मुलाकात हुई Lalu Tahir ini pun membocorkan bisnis berikutnya yang akan dilakukan transaksi di salah satu mall di kota Mumbai. Seseorang akan membawa kokain dan Reddy ini akan mengambil barang tersebut.
रेड्डी चार्ली उठाने आएगा। Lalu setelah sampai di sebuah mall itu, Yas dan 3 rekannya pun saling berpencar guna menemukan orang itu dan meringkusnya. Freeze. Kerusuhan pun terjadi di mall itu yang membuat Yas ini adu tembak dengan Vishnu. Rekan-rekan Yas pun menangkap para bandar narkoba itu yang mencoba melarikan diri, sementara Yas ini mengejar Reddy yang kabur menuju parkiran mall. Reddy pun berhasil diringkus oleh Yas dan rekannya. Ketika Yas akan menembak Reddy, tapi Atul ini mencegahnya karena hal itu membuat Reddy ini mencoba mengambil pistol. Dan naas, Reddy pun mati karena mencoba melawan. Hal itu pun dilihat oleh Vishnu. Lalu karena kematian Reddy ini, Yas dan rekannya pun disidang, yang seharusnya Yas ini menangkap Reddy secara hidup-hidup. आप उन्हें अरेस्ट कर सकते थे। Is it true, Mr. Kalsekar? Di tempat lain, Vishnu ini pun tidak terima atas kematian saudaranya dan berencana untuk balas dendam. ताहिर का तो पता करो। NCB को मार देंगे। Kembali lagi bersama Yas dan 3 rekannya, di mana hasil dari sidang itu membuat Yas dan rekannya pun kena skors. हमें सस्पेंड कर दिया। ओए कड़क सिंह, अरे आ बैठ जा बैठ। Karena hal itu, mereka pun menuju bioskop guna nobar bareng film Ultraman versus Power Ranger. Tanpa mereka sadari, tepat di belakang mereka, Vishnu ini sedang mengamati mereka dengan muka penuh amarah. Kemudian, Vishnu ini pun masuk ke rumah Tahir Mirza dan menyandera keluarga Tahir Mirza. Tanpa belas kasihan, Vishnu ini pun membunuh keluarga Tahir Mirza, diikuti oleh Tahir Mirza. आता नहीं हो कि तेरा कमाल का। Lalu di tempat lain, Yas ini yang sedang asik-asiknya berduaan. Tak lama setelah itu, Yas pun mendapatkan telepon dari Vishnu yang dimana Vishnu ini mengancam akan membunuh Yas dan rekan-rekannya serta mengancam Maya. ताकि तुम मरने के बाद भी तड़पोगे। Karena hal itu, Yas pun menghubungi rekan-rekannya dan meminta mereka untuk berkumpul di rumah Yas, lalu menyiapkan semua senjata. ऑटोज या टैक्सीज में आने को बोलो। Kemudian Yas pun membawa Maya ke tempat yang lebih aman, yaitu di rumah Swati, yaitu istri Atul. वेपन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। Setelah mereka semua berkumpul, Yas pun mengatur strategi guna memberikan surprise kepada Vishnu dan pasukannya yang akan menyerang Yas. Tak lama setelah itu, terlihat mobil jeep hitam yang dikendarai oleh Vishnu dan pasukannya. Adegan baku tembak pun tak terhindarkan. Serangan kejutan itu membuat pasukan Vishnu ini pun mundur. Lalu karena Vishnu ini melarikan diri, Yas pun mengejar Vishnu. Singkatnya, dari kejar-kejaran itu, Vishnu ini pun berhasil kabur dengan menaiki kereta yang melintas dan meninggalkan luka goresan di perut Yas. स्टोलन सर, स्टैंडर्ड मोड। Kemudian saat Inspektur Mahesh dan istrinya akan berperang, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, Vishnu dan pasukannya sudah berada di rumah Mahesh. बताओ। Lalu Yas ini pun mendapatkan telepon dan menuju ke rumah Mahesh beserta inspektur yang lain, di mana kondisi rumah Mahesh sudah berantakan. Dan terlihat mayat Mahesh yang penuh dengan darah dan selongsong peluru di samping kepalanya, serta mayat istrinya yang sudah dalam keadaan telanjang. Karena peristiwa itu, kepala polisi ini pun mencabut skors Yas beserta yang lain. घर के अंदर घुस के मार दिया उसने। Kematian Mahesh pun membekas di hati dan pikiran mereka yang membuat mereka pun menangkap, membunuh pasukan Vishnu dan para gangster lainnya. Lalu scene berpindah beberapa hari kemudian saat upacara pernikahan Yas dan Maya. Setelah pernikahan itu selesai, Yas pun menelpon Swati, istri Atul. Lalu Swati pun turun dari mobil guna mengantarkan jahitan. तुम्हारे आइडिया दो। Tanpa disangka, Swati ini bertemu dengan Vishnu. जाना, विष्णु। Kemudian adegan berpindah ke Yas dan Maya yang menempati rumah peninggalan orang tua Maya. Dimana seperti yang kalian tahu ya, kalau soal pengantin baru ngapain? Lalu keesokan paginya, Yas dan Maya pun kedatangan tamu, yaitu Vishnu dan pasukannya. Vishnu pun menembaki Yas beberapa kali serta menyandra Maya. Lantas, Yas pun mencoba melawan Vishnu sekuat tenaga. Karena itu, Vishnu pun menembak Yas pakai senjata FF yang membuat Yas pun terpental keluar rumah. Yang ternyata ini semua adalah ulah Atul yang memberitahu keberadaan Yas dan Maya.
Atul melakukan ini karena Swati, istri Atul ini sedang disandra oleh Vishnu. Dan Vishnu pun meminta Atul untuk membunuh Yas di rumah sakit kalau ingin Swati selamat. Dan terpaksa Atul pun melakukan hal itu. Di tempat lain tersiar berita bahwa Yas sudah meninggal. Hal itu pun membuat Vishnu sangat senang. Dan Vishnu pun meminta untuk menjemput Swati di suatu tempat dengan syarat Atul datang sendiri. Yang ternyata kematian Yas itu hanya rekayasa yang dibuat-buat karena Atul tidak berani membunuh Yas. Lantas karena sudah mengetahui lokasi itu, mereka pun menuju tempat itu dipimpin oleh Yas. Setelah sampai, mereka pun berpencar. Yang membuat saya sedih di sini ini sekaligus nangis melihat istri Atul ternyata sudah mati dalam kondisi tergantung. Emang si Vishnu bangke Vishnu. Jadi kesel saya. Yas pun mencoba mengadang Atul agar tidak masuk ke ruangan itu, tapi apa daya Yas tidak bisa mencegah itu semua. Karena hal itu Atul pun bunuh diri karena menganggap ini semua adalah salahnya. Kemudian telepon Atul pun berbunyi dan Kamles pun mengangkatnya. Vishnu pun berkata kalau dia ingin membunuh Kamles dan Kamles harus datang sendiri ke tempat Vishnu kalau ingin Maya selamat. Lantas Kamles pun menuju tempat Vishnu. Setelah sampai, Kamles pun disambut oleh Vishnu dan anak buahnya. Tiba-tiba faktanya Yas pun berada di situ dan membunuh anak buah Vishnu. Hal itu pun membuat Vishnu terkejut. Adegan baku tembak itu pun membuat Kamles terluka di dada kirinya. Lantas Yas pun mengejar Vishnu yang melarikan diri di suatu gudang. Hal yang saya tidak inginkan pun terjadi, di mana Vishnu ini membunuh Maya begitu kejamnya. Lantas Yas pun berlari dan menangkap Maya. Kematian Maya pun membuat Yas sangat emosi dan mengajar Vishnu tanpa ampun. Adu pukul pun tak terhindarkan. Vishnu pun dibuat tak berdaya oleh Yas. Mereka pun bergelut di dalam ruangan penyimpanan daging. Singkatnya pergelutan, Vishnu ini pun dibuat babak belut dengan pukulan tiada henti dari Yas dan melemparnya ke sebuah cantolan daging yang membuat Vishnu pun mati. Mampus bangke. Di ending film, Yas ini pun masih setia terhadap Maya yang selalu ada di dalam hatinya. Dan film pun tamat.